Pemirsa Intens Investigasi, sidang lanjutan kasus narkotika Amar Zoni Kamis kemarin berubah menjadi panggung nyanyian yang mengejutkan. Bak petir di siang bolong, mantan suami Irish Bella ini membongkar adanya oknum bernama yang diduga meminta uang pelicin hingga 300 juta rupiah. Siapakah sebenarnya sosok Jaya ini? Benarkah ada sindikat pemerasan di dalam penjara yang mengincar dana fantastis hingga 3 miliar rupiah dari para pesakitan? Dan mengapa Amar dengan berani menyebutnya sebagai tiket palsu menuju kebebasan? Tak hanya soal uang, Amar juga membuat pengakuan mencengangkan terkait tanda tangannya di berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia mengaku tak membaca isi berkas tersebut karena tergiur iming-iming janji manis. Benarkah ada perintah tersembunyi yang memaksa Amar tanda tangan demi harapan kebebasan semu? Dan seperti apa kuasa hukum Amar, John Matias, yang mencium adanya kejanggalan besar? Mengapa petugas lapas diduga melampaui kewenangannya dengan menyita barang bukti secara langsung? Adakah prosedur hukum yang sengaja ditabrak dalam kasus ini? Akankah celah hukum yang diperjuangkan tim pengacaranya mampu membawa Amar kembali pulang dan menata karirnya yang sempat meredup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Amar Zoni pada Kamis kemarin kembali menjalani sidang lanjutan perkara dugaan peredaran narkotika di dalam penjara. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengagendakan mendengarkan keterangan para terdakwa. Mengejutkannya, dalam persidangan tersebut, mantan suami Irish Bella ini membongkar sebuah rahasia kelam yang ia alami selama mendekam di lapas. Bak petir di siang bolong, Amar menyebut dirinya menjadi sasaran oknum berinisial yang diduga meminta uang pelicin sebesar 300 juta rupiah. Tak main-main, Amar mengungkap bahwa ia tidak sendirian. Ada sekitar 10 terpidana lainnya yang juga dimintai nominal serupa, yang jika dikalkulasi, total dana yang diincar mencapai angka fantastis 3 miliar rupiah. Kabarnya, uang tersebut diminta sebagai tiket agar kasus narkobanya segera diproses. Namun dengan tegas, Amar Zoni menolak permintaan tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah aksi pemerasan yang tak berdasar. Lantas, siapakah sosok Jaya sebenarnya dan bagaimana reaksi pihak berwenang mendengar nyanyian lantang Amar Zoni di muka persidangan? Memang menawarkan 100 G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu. Menawarkan ke saya. Nah, saudara lihat 100 G itu. enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong ya. Cara ngomongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja, ini kasus gak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya. Ada 10 orang, 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua? Saudara tanggung yang tanggung saudara. Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Gitu. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa kok saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya? Saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang
memang pada dasarnya ini semua udah Jaya, dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Dan seharusnya dan yang lain-lainnya juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Nyanyian Amar Zoni di ruang sidang kian memanas dan menyudutkan proses hukum yang selama ini ia jalani. Di hadapan majelis hakim, aktor bertubuh kekar ini memberikan pembelaan yang cukup mencengangkan terkait bubuhan tanda tangan dirinya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Amar mengklaim bahwa tanda tangan tersebut ia layangkan bukan atas dasar pemahaman terhadap isi berkas, melainkan karena perintah yang disertai iming-iming menggiurkan. Kabarnya, Amar dijanjikan bahwa kasus hukumnya akan dibantu dan diringankan jika ia bersedia menandatangani dokumen tersebut. Lantaran sudah terbuai janji manis dan harapan akan kebebasan, Amar pun mengaku tak sempat lagi membaca lembar demi lembar berkas BAP miliknya. Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahan yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja, mau dibantu nggak? Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lu kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lu maunya nih lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara puluhan tahun, kata dia kan. Lah, saya bilang itu siapa? Penyidiknya. Siapa namanya? Saya nggak kenal penyidiknya, cuma yang jelas itu Kangit ya, kacamata. Dia yang pakai kacamata. Sama. Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar kalian dari bawah sini. Tensi tinggi tak hanya terjadi di dalam ruang sidang, namun juga berlanjut hingga ke selasar pengadilan. Usai persidangan kemarin, John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, melontarkan kritik pedas sekaligus mempertanyakan keabsahan prosedur penyitaan barang bukti milik kliennya. Dengan nada tegas, John Matias menyoroti peran petugas lapas yang diduga melakukan penyitaan barang bukti secara langsung. Ia menegaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, otoritas penuh untuk melakukan penyitaan barang bukti berada di tangan pihak kepolisian, bukan petugas lapas. Kemudian kita lihat juga kan, kita tanyakan berita acara penyitaan dan penggeledahan itu nggak pernah dilakukan polisi. Padahal di berita acara di berkas itu kan yang melakukan penggeledahan dan penyitaan adalah polisi. Nah, sedangkan di berita acaranya ya, di fakta persidangan ini kan yang menggeledah itu kan adalah petugas lapas, dan itu juga diakuin oleh petugas lapas waktu memberi kesaksian di sini. Nah, jadi kan BAP yang dibuat itu kan ya penyitaan juga cacat juga kan. Berarti kan itu kan diajukan persetujuan ke pengadilan itu kan dengan berita acara penggeledahan yang menurut saya ya tidak sesuai. Ya itu ya pasti melanggar perkap penyidikan dan KUHAP juga kalau menurut pendapat kita kan gitu. Selain itu, terselip sebuah kerinduan yang mendalam dari sosok Amar Zoni. Ya, usai menjalani persidangan, sang aktor tampak terang-terangan menggantungkan harapannya pada keadilan, agar ia bisa segera terbebas dari jeratan perkara dugaan peredaran narkoba yang kini tengah menyeretnya ke meja hijau. Bukan sekadar mengejar status bebas, pria berusia 32 tahun ini mengaku sangat merindukan kehidupan normalnya. Amar ingin kembali menata karier yang sempat meredup, dan yang paling utama adalah kembali memeluk kedua buah hatinya. Rasa rindu pada sang anak seolah menjadi bahan bakar utama bagi Amar untuk terus berjuang. Ia pun menaruh kepercayaan penuh kepada tim penasihat hukumnya agar bekerja semaksimal mungkin, mencari setiap celah hukum demi memperbesar peluangnya menghirup udara bebas.
Saya pribadi betul-betul berharap ya kita bisa dibebaskan gitu Om ya. Dalam arti saya pengen bebas karena memang sudah harus bebas tahun ini. Saya berharap kita semua berupaya gitu kan bersama Om John dan Mas Wilman untuk bisa berjuang gitu ya. Dan saya berharap minta sekali lagi doanya, saya minta doanya sekali lagi untuk bisa kelancaran persidangan ini dan saya bisa comeback lagi. Dan saya bisa ketemu sama anak saya. Selanjutnya, seperti apa pula sosok Dr. Camelia sebagai kekasih yang tetap setia mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani Ammar Zoni? Lalu, bagaimana pula jawaban Dr. Camelia terkait permintaan restu pernikahan yang diajukan Ammar Zoni kepada pihak keluarganya? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Di tengah badai hukum yang kian menderu, sosok sang kekasih, Dr. Camelia, nyatanya masih tetap setia berdiri kokoh mendampingi setiap jengkal proses hukum Ammar Zoni. Seolah tak goyah oleh tudingan miring, Dr. Camelia kembali hadir dan memberikan dukungan moral di ruang sidang. Usai persidangan berakhir, sang kekasih pun akhirnya buka suara, mencoba menjelaskan lebih detail mengenai kesaksian Ammar Zoni yang sempat menghebohkan ruang sidang kemarin. Ia seolah menjadi penyambung lidah atas apa yang dirasakan Ammar di balik jeruji besi. Namun, di balik dukungan setianya, terselip satu tanya besar yang dinanti publik, yakni terkait keseriusan Ammar Zoni yang dikabarkan telah meminta restu untuk meminang Dr. Camelia kepada pihak keluarga. Di tengah status hukum Ammar yang masih belum menentu, bagaimanakah sebenarnya respons dari orang tua sang dokter? Benarkah lampu hijau telah diberikan? Ataukah ada ganjalan besar di tengah jalan? Itu juga dia ceritakan ke aku sama, gak ada yang dia lewatkan, mungkin ada lewatkan sedikit kali ya, cuman yang berkata itu benar semua yang dia ceritakan ke saya kayak gitu saja. Oke. Cuma untuk lebih jelasnya nanti di sidang berikutnya aja ya, pas saksi-saksi. Berarti memang sudah ada, kita lihat di persidangan, aku nggak bisa buka di sini. Apakah dia meminta uang juga? Ya seperti yang tadi Bang Ammar jelaskan, karena dia perantara Polsek dan saya lah ya, istilahnya keluarga Jawa. Tapi untuk ketemu dan apanya aku ketemu atau enggak nanti di persidangan aja. Tapi artinya tersebut makanya Saya tidak bisa menjelaskan itu, nanti jelaskannya di persidangan. Kenapa tidak diberikan 300 juta, kenapa ada 300 juta kan? Kalau yang ada 300 juta Bang Ammar sudah menjelaskan. Tapi kenapa tidak ada 300 juta yang saya keluarkan nanti di persidangan. Orang tua saya tidak menyetujui untuk kita nikah di dalam keadaan seperti ini. Dia maunya pulang dulu lah, ketemu papa aku baik-baik. Nggak tahu disetujui apa enggak, ya ketemu lah sama bokap gue gitu. Tapi papa aku yakin sih dengan persidangan ini ya sedikit yakin lah, maksudnya sedikit aja, maksudnya banyak keyakinan kalau insya Allah kan dia diputus bebas, jadi tahun ini bisa pulang. Nah lagi. Selanjutnya, seperti apa momen dalam sidang sebelumnya ketika Ammar Zoni terlihat membawa beberapa bingkisan dan mengaku bahagia bisa bertemu dengan sang kekasih. Lalu, bagaimana jawaban Ammar Zoni saat ditanya mengenai rencana waktu pernikahannya yang ia sebut akan dilakukan secepatnya? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, binar kebahagiaan seolah tak mampu disembunyikan dari wajah Ammar Zoni dalam agenda persidangan sebelumnya. Meski datang sebagai terdakwa, Ammar tampak membawa beberapa bingkisan spesial yang sengaja ia siapkan untuk sang pujaan hati.
Pertemuan di ruang sidang yang singkat itu pun terasa begitu berharga. Ammar mengaku sangat bahagia bisa kembali bertatap muka dan melepas rindu dengan Dr. Camelia yang setia menantinya. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan beraninya saat disinggung mengenai masa depan hubungan mereka. Seolah ingin membuktikan bahwa jeruji besi bukan penghalang bagi niat tulusnya. Ammar dengan mantap menjawab secepatnya saat ditanya kapan ia akan meminang sang dokter ke pelaminan. Sehat bang. Sehat bang. Gimana bang? Lebih fresh nih sekarang nih bang. Lebih kurusan katanya bang ya. Lebih fresh nih. Oke, alhamdulillah. Gimana? Bang Ammar itu hadiah dari siapa? Hadiah siapa? Nasibat. Dari keluarga. Dari Bang Ammar, perasaannya gimana sih ditemenin kekasih hari ini? Alhamdulillah, senang banget. Udah senang bulan. Udah mas ya. Kapan rencana nikah? Katanya mau nikah. Rencananya kapan nih bang Ammar? Secepatnya. Udah yang jawab deh. Saya yang jawab ya secepatnya lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.